Hei Human Rache, jika kamu diintimidasi oleh Human Rache dan diculik oleh Human Rache, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah seharusnya kau membuat pilihan yang sama denganku? Kalau begitu beritahu saya pendapat Anda yang tinggi, dan saya akan melihat apakah pembicaraan panjang Anda dengan saya di sini sepadan. Feng Tianxing tersenyum. Tentu saja tidak, ada 3 pepatah dalam umat manusia saya. Jangan menggertak yang muda menjadi miskin. Jangan menggertak yang parubaya menjadi miskin. Jangan menggertak yang tua menjadi miskin. Apakah menurutmu 3 kalimat ini mengejek orang-orang buangan yang tidak tahu diri? Tidak, ini hanya tanggapan ras manusiaku. Kapan saja, di mana saja, selama mereka bernafas, mereka tidak akan menyerah. Lihat pada iblismu. Sudah berapa tahun umat manusia mengepung dan menekan umat manusia? Apakah itu efektif? Selama umat manusia masih bernafas, mereka pasti akan menemukan cara untuk mencapai puncak dunia ini lagi. Ketika Feng Tianxing selesai berbicara, tangan yang memegang lehernya telah dilepaskan. Yuan Hong diam-diam mundur beberapa langkah, berpikir lama. Memang, perbedaan terbesar antara ras manusia dan ras iblis adalah ras iblis secara alami kagum pada yang kuat, sedangkan ras manusia selalu ingin menjadi orang yang kuat. Bahkan jika kekuatan mereka sendiri tidak cukup kuat, mereka masih memiliki tekad itu. Dan letakkan kalimat ini pada dirinya sendiri, yaitu penindasan Feng Tianxing saat ini, menurutnya, tidak lebih dari sedikit tekanan. Jangan menggertak pemuda malang itu. Di usia Yuan Hong saat ini, dia masih seorang pemuda di antara para iblis. Persis seperti yang ada dalam pikirannya. Oke, jika kamu meyakinkanku hari ini, aku tidak akan menyerangmu. Setelah selesai berbicara, Yuan Hong kembali ke tempat asalnya. Sekarang setelah dia mengetahuinya, dia telah memikirkannya dengan matang. Yang perlu dia lakukan adalah tetap berada di bawah-bawahan Feng Tianxing, menunggu sampai kekuatannya cukup kuat, dan kemudian mengembalikan semua tekanan yang diberikan Feng Tianxing padanya hari ini. Karena kekuatan tubuh lengkap iblis tidak cukup, maka pergilah ke alam tubuh patah. Jika alam tubuh patah tidak cukup, maka pergilah ke alam transformasi kepompong. Jika alam transformasi kepompong tidak cukup, maka pergilah ke alam kelahiran kembali. Bahkan jika kecepatan latihannya tidak sebaik Feng Tianxing, selama kekuatan dunia ini masih memiliki batas atas, maka masih ada peluang. Selama Feng Tianxing bisa melakukannya, mengapa dia Yuan Hong tidak bisa melakukannya? Kalaupun bakatnya tidak sebagus itu, maka berlatihlah dengan giat. Feng Tianxing bekerja keras selama 1 hari, dan dia bekerja keras selama 2 hari. 3 hari. 10 hari. Tidak peduli seberapa buruk bakatnya, dia bisa mengejar Feng Tianxing. Terlebih lagi, Feng Tianxing sama sekali tidak punya banyak waktu untuk berlatih, dan posisi Laksamana memiliki terlalu banyak masalah sepele untuk ditangani. Tidak mungkin dia mengabdikan dirinya untuk berlatih seperti dirinya sendiri. Pasti ada cara untuk mengejar ketinggalan. Memikirkan hal ini, wajah Yuan Hong menjadi lebih percaya diri. Seolah-olah dia telah menemukan cara untuk memecahkannya. Tapi tiba-tiba, Yuan Hong menghentikan langkahnya. Karena pada saat ini, tiba-tiba terpikir olehnya bahwa semua yang dia tahan dalam diam hanyalah batu asa ketika mengasah pedang. Menghapus hal-hal yang tidak berguna di tubuhnya sedikit demi sedikit, hanya menyisakan diri yang murni pada akhirnya. Dengan sikap seperti itu, Yuan Hong tiba-tiba mengerti bahwa ras manusia itu pasti bawahan Feng Tianxing, dan dia secara khusus dikirim untuk memberitahunya kata-kata ini. Artinya, Feng Tianxing tidak hanya memberikan tekanan secara membabi buta, tetapi hanya menemukan cara yang salah untuk menghadapinya. HMPH, benar-benar tidak mungkin menginginkanku menyerah begitu saja. Yuan Hong pergi dari sini tanpa melihat ke belakang. Dia sangat ingin membuktikan dirinya. Kepergian sebelumnya hanya karena kepercayaan dirinya dikalahkan. Sekarang, jika dia mengincar Feng Tian lagi, dia secara alami penuh motivasi. Dengan kembalinya Yuan Hong, kebetulan sudah larut malam. Setelah memikirkannya sepanjang sore, setan-setan ini tetap tinggal karena mereka tidak punya tempat tujuan. Sejak penguasa kota utama memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan lagi mengenali mereka sebagai anggota kota utama jika mereka tidak mematuhi perintah Feng Tianxing dan kembali tanpa izin, semuanya berubah. Karena hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Adalah kepentingan terbaik mereka untuk tetap di akademi dan mengabdikan diri untuk berlatih. Dan itu juga satu-satunya cara yang akan membuahkan hasil. Feng Tianxing berdiri di depan semua iblis dengan senyum tertentu di wajahnya. Karena Anda semua telah tinggal, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda tinggal, Anda akan menjadi kekuatan baru di wilayah di bawah yurisdiksi saya. Di masa depan, Anda akan memiliki tempat untuk menunjukkan nilai Anda. Saya juga dapat menjamin bahwa tidak peduli seberapa mungkin situasinya, biarkan saya menjamin keselamatan Anda. Dalam hal ini, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, tutor yang saya atur untuk Anda di akademi. Feng Xing, setelah berbicara, ras manusia muncul. Ketika Yuan Hong melihatnya dengan jelas, ada sentuhan penghinaan dan penghinaan di matanya. Karena dia mengenal ras manusia ini, orang yang menunjukkan kepadanya di sore hari, seperti yang dia duga,
Orang ini terkait erat dengan Feng Tianxing. Feng Tianxing batuk ringan. Bukannya aku tidak mengatur guru ras iblis untukmu. Hanya saja mereka semua adalah ras iblis di luar kota utama. Kamu agak meremehkan mereka. Jadi aku hanya bisa mengatur untukmu ras manusia yang kekuatannya lebih tinggi dari milikmu. Ketika kamu bisa mengalahkannya ketika saatnya tiba, aku akan mengganti guru untukmu lagi. Itu dia, Feng Xing. Tolong beritahu mereka beberapa patah kata. Aku akan kembali beristirahat. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing pergi. Feng Xing juga meniru penampilan Feng Tianxing. Ini hanya di mata iblis. Sebenarnya ini adalah kebiasaan gerakan Feng Tianxing. Hanya saja, waktu satu nafas untuk berubah menjadi 3 kali pembersihan tidak cukup lama bagi mereka untuk mengembangkan kebiasaannya sendiri. Feng Xing adalah nama inkarnasi manusia ini. Dia dengan santai mengeluarkan rencana latihan. Aku menyalin salinan untukmu sesuai dengan kursus iblis di perguruan tinggi. Ini seharusnya cukup waktu untukmu. Sekarang kamu memiliki 30.000 setan. Aku berencana untuk membagi mereka menjadi 300 tim. Dan kamu dapat memilih sendiri kaptennya. Selain itu, saya tidak akan mengganggu latihan Anda. Jika Anda memiliki masalah dengan latihan Anda, datang saja ke kediaman saya untuk mencari saya. Saya tidak peduli dengan hal lain. Penataan inkarnasi Feng Xing membekukan hati klan iblis yang penuh gairah ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa sejak mereka berada di akademi ini, mereka memiliki kesempatan untuk mencuri seorang guru untuk belajar keterampilan. Terutama Yuan Hong, setelah menentukan target, berinisiatif memimpin iblis-iblis ini untuk mematuhi pengaturan Feng Xing. Setelah berkelompok, mereka menetap di akademi. Semua ini populer, tapi dia tetap tidak peduli. Karena tugasnya yang paling penting adalah membantu umat manusia berlatih. Menghitung waktu, bocah-bocah itu harus menyelesaikan pekerjaan hari ini dan kembali berlatih. Hari sibuk lainnya telah dimulai. Mulai hari ini, tampaknya semuanya kembali tenang. Void tidak menyerang lagi. Tapi berita tentang laksamana lain yang mengalahkan Void datang dari luar satu persatu. Tapi ada satu pengecualian.